Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Bersyukur hari ini Tuhan memberkati kita. Mari sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau memberkati kami. Kami akan membaca, merenungkan firman-Mu, berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, adakah di antara kita merasa bahwa Tuhan itu membiarkan kita, atau Tuhan itu meninggalkan kita? Dalam beberapa kesempatan saya berjumpa dengan beberapa orang Kristen. Ada di antara mereka yang mengatakan kepada saya bahwa mereka merasa ditinggalkan Tuhan. Tuhan jauh di dalam hidupnya. Jadi dia tidak bisa merasakan kedekatan bahwa Tuhan itu dekat dan menyertai hidupnya. Kenapa Bapak Ibu Saudara orang ini bisa berpikir demikian? Karena dia waktu melihat perjalanan hidupnya itu berbeda dari yang lainnya. Orang lain itu seringkali merasa yang dia rasa hidupnya itu selalu diberkati. Ya dibilang rajin, ya enggak juga sebenarnya datang ibadah atau persekutuan, apalagi dalam hubungan pribadi, kesannya itu enggak dekat. Tapi kok sepertinya orang itu hidupnya diberkati. Sedangkan dia merasa, aku ya ibadah, aku ya terlibat dalam pelayanan, aku ya terlibat dalam beberapa hal. Tapi kok kesannya yang dia tangkap, Tuhan itu sepertinya tidak terlalu mempedulikan hidupnya. Bapak Ibu Saudara, hal-hal demikian juga bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Di mana kita merasa bahwa Tuhan itu meninggalkan kita, bahkan Tuhan itu membiarkan kita. Sangat mungkin terjadi hal itu terjadi di dalam kehidupan kita. Baik cara pikir kita, cara kita menanggapi setiap peristiwa yang ada. Nah, lebih-lebih misalnya ketika kita mengalami pergumulan yang tidak mudah. Kita mengalami musibah, kita mengalami sakit penyakit, kita mengalami satu penderitaan. Nah, sangat mudah sekali memang kita mengalami tekanan-tekanan atau perasaan yang demikian. Sehingga akhirnya orang memilih tidak berani lebih dekat dengan Tuhan. Kenapa? Kalau aku dekat nanti dengan Tuhan, banyak masalah yang aku hadapi, banyak pergumulan yang aku jumpai. Sehingga aku lebih memilih sedang-sedang aja lah, nggak terlalu dekat tetapi juga tidak terlalu jauh. Sehingga kalau aku menghadapi ujian nggak berat-berat amat. Nah saudara, banyak orang kadang memiliki cara pikir yang seperti ini. Apakah dengan kita dekat dengan Tuhan makin banyak cobaannya? Apakah dengan kita dekat sama Tuhan makin banyak godaannya? Enggak juga saudara menurut saya. Kenapa? Karena kita nggak dekat di dalam Tuhan, jauh dari Tuhan, itu akan tetap ada. Nah cuman keuntungannya, kalau kita dekat dengan Tuhan, kita bisa jauh lebih kuat. Karena kita punya Tuhan dan kita menyadari bukan kita, tetapi Tuhanlah yang menolong, memampukan kita untuk bisa melewati itu semua. Nah sedangkan mereka yang tidak di dalam Tuhan, mereka berusaha sedemikian rupa, yang ujung-ujungnya mereka nggak bisa melewatinya. Sehingga tidak heran ada orang sampai melakukan hal-hal yang semestinya dia tidak perlu lakukan. Nah Bapak Ibu Saudara, inilah kira-kira gambaran dalam perjalanan kehidupan kita yang sangat mungkin terjadi. Nah kalau kita melihat di dalam Ibrani 13 ayat ke-5 ini, kita boleh menemukan sebuah janji yang luar biasa dari Tuhan. Yang diberikan kepada umatnya, agar umatnya ini tidak terjatuh dalam ketakutan dan kecemasan. Di mana ayat ini mengandung kekuatan yang besar untuk membangkitkan iman kita. Karena mengingatkan kita bahwa Tuhan yang kita percaya adalah setia.
di mana Allah kita tidak pernah meninggalkan kita. Dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian, tantangan, dan ketakutan, janji firman Tuhan ini bisa menjadi pegangan yang kuat bagi setiap kita orang yang percaya. Nah, kalau kita melihat ayat ini ya, berada dalam bagian akhir ya, surat Ibrani, di mana penulis Ibrani mengingatkan supaya orang-orang Kristen itu hidup ya dengan tetap berintegritas, hidup dalam kasih, tetap menghormati satu sama lainnya. Nah, sebelumnya dalam ayat-ayat sebelumnya penulis juga menekankan pentingnya tidak mencintai uang ya, dan menjadikan hidup kita itu berfokus pada kasih kepada sesama dan ketekunan dalam iman. Nah, ayat ini memang menegaskan kembali dan memberikan pernyataan yang penuh pengharapan, yaitu bahwa meskipun hidup kita dihadapkan pada berbagai tantangan, Tuhan selalu menyertai kita. Nah, menarik memang ada dua bagian yang saya lihat. Yang pertama di sini dikatakan janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Saudara, di tengah dunia hari ini, ya, bicara tentang uang, siapa sih yang nggak butuh? Siapa sih yang nggak pengen punya? Ya, sampai kasus judi online, kemudian pinjaman online itu menjadi trending topik ya hari-hari ini. Kenapa? Karena semua orang butuh uang. Ya, siapa sih yang nggak butuh gitu ya? Semua orang butuh. Tapi firman Tuhan mau ingatkan kita begini, saudara. Jangan kamu menjadi hamba uang. Di sini artinya apa? Mari kita belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Bukankah firman Tuhan sudah mengatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Artinya apa? Tuhan itu selalu memberi kepada kita itu cukup sebenarnya. Nah, kalau nggak cukup bagaimana? Ada dua hal. Satu, firman Tuhannya yang salah. Yang kedua, cara kita mengelolanya yang salah. Karena bagi saya percaya berkat Tuhan itu pasti mestinya cukup. Kalau nggak cukup ya kita cukup-cukup karena saudara. Nah, ini yang kadang menjadi masalah. Di mana ya ini memang menjadi patah ya. Lebih besar pasak daripada tiang. Lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Nah, bagaimana? Ya mestinya kita mulai mengaudit kembali nih keuangan. Mana yang menjadi kebutuhan, mana yang menjadi keinginan. Ya saya tahu lah, memang tidak mudah dengan biaya hidup yang sekarang juga tidak murah begitu ya. Tapi kan saudara kita bisa menolong ya, artinya begini. Memastikan bahwa berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan itu bisa cukup. Tentunya dengan pengelolaan daripada hikmat Tuhan. Ada banyak hal kok kadang yang kita sebenarnya nggak butuh. Tapi kita memaksakan diri. Sampai akhirnya itu membebankan di dalam diri kita. Ya, tapi kan ini juga kebutuhan. Oke. Coba kita runut ya. Seandainya saya tidak memilih hal itu. Akan berakibat sebelumnya kembali. Saya semestinya tidak harus begini dan begitu. Tapi saudara hari-hari ini ya. Ada banyak faktor ya. Masalah gengsi, masalah pengakuan, begitu ya. Misalnya saja masalah kesehatan. Ya, oh harus kelas ini, oh nggak mau kalau kelas ini. Kadang ini kan bicara tentang berhala kenyamanan. Ya, selama pengobatannya ya tetap jalan ya. Pengobatan itu kan sarana yang Tuhan berikan misalnya. Tapi kan banyak orang merasa nggak mau kalau kelasnya kelas ini. Aku maunya yang kelas begini. It's okay sih kalau kita punya. Tapi kalau nggak punya itu kita paksakan begitu ya. Kan repot. Tempat tinggal ya kita perlu menyesuaikan dengan kapasitas kita. Kehidupan sehari-hari, biaya makan, biaya jalan-jalan ya. Jangan karena ingin tampil di media sosial sampai kita melupakan apa yang menjadi bagian kita. Nah, saudara ini berbicara tentang jangan sampai kita menjadi hamba uang di mana kita diperhamba oleh uang. Sehingga kita lupa akan Tuhan. Nah, padahal Tuhan memberkati kita supaya kita bisa mengelola dengan baik. Saya percaya kalau kita bisa mengelola dengan baik, Tuhan pun tidak tutup mata. Tuhan pun tidak diam, ya, dan Tuhan pasti akan memberkati kalau kita bisa mengelolanya dengan baik. Nah, hari-hari ini bagaimana kita mengelola keuangan kita? Apakah harus begitu ya? Apakah mesti kita punya itu, kita beli ini dan itu? Saudara, ini perlu menjadi pertimbangan di dalam kehidupan kita. Jangan sampai ya kita sendiri malah meragukan Tuhan. Mana Tuhan kasih-Mu? Mana pemeliharaanmu? Kok hidupku seperti ini saja? Saudara, mari kita kembali ya. Jangan kita menjadi hamba uang. Saya percaya setiap kita pasti butuh uang. Tapi jangan sampai uang itu memperhamba kita.
uang itu bisa menjadi teman yang baik, tapi juga bisa menjadi musuh yang sangat tajam. Ya, menjadi musuh yang bengis. Itu uang. Dia bisa jadi hamba kita. Ya, dia bisa nurut, dia bisa baik, begitu. Tapi dia bisa menjadi tuan yang kejam ketika kita menjadi budaknya. Nah, oleh sebab itu, mari kita belajar menguasai diri kita. Ya, menguasai diri kita, menguasai keinginan kita. Saya percayalah setiap kita pasti punya keinginan, apalagi dengan promosi-promosi ya, lewat media sosial, lewat handphone, lewat papan-papan pengumuman. Memang itu diciptakan ya, sehingga meningkatkan apa? Konsumtif di dalam hidup kita. Nah, bagaimana hikmatnya? Ya jangan kita menjadi hamba uang. Oleh sebab itu bagaimana caranya? Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ini penting. Bagaimana kita belajar mencukupkan diri. Saya juga terus bergumul ya bagaimana mencukupkan diri ya dengan kehidupan yang ada saat ini. Ya di sinilah kita belajar. Di sinilah kita butuh hikmat Tuhan. Bisa aja sih kita mau melakukan banyak hal, mengerjakan banyak hal, tapi kita juga mesti menyesuaikan dengan kapasitas, kapabilitas yang Tuhan berikan di dalam diri kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, bagaimana firman Tuhan mengingatkan? Di tengah situasi kondisi apapun, ya, kesulitan ekonomi, kesulitan kehidupan, ya, yang membuat kita khawatir dan cemas, ingat, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Jadi percaya Bapak Ibu Saudara ya, sesulit apapun kita, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Artinya, jangan buat hal-hal yang nekat. Hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ambil jalan pintas. Menghalalkan segala cara. Jangan. Ya, kenapa? Karena firman Tuhan ingatkan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Tuhan tidak akan pernah membiarkan Bapak Ibu Saudara menghadapi masalah yang saat ini sedang dihadapi. Saya nggak tahu masalah apa yang saat ini sedang terjadi. Ya, apakah masalah ekonomi, apakah masalah kesehatan, ataukah masalah rumah tangga, atau masalah apapun. Satu hal yang kita perlu ingat, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Artinya apa? Allah peduli, Allah mengerti. Bahkan Allah turut bekerja dalam segala sesuatunya. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Ya, Dia tidak akan membiarkan kita, dan sekali-kali, artinya tidak akan pernah Dia itu meninggalkan kita. Bayangkan saudara, Dia tidak akan membiarkan, Dia juga tidak akan meninggalkan. Keluarga bisa membiarkan kita. Ya, saya sering ketemu dengan beberapa keluarga, dia sharing, wah sekarang semenjak dia sukses Pak ya, nggak peduli lagi sama keluarga. Wah, sesuatu yang sering ya, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar begitu ya. Dulu hidup susah, kita sama-sama, sekarang udah sukses, lupa sama saudara, banyak ya. Artinya apa? Memang kita tidak bisa mengandalkan. Mereka juga punya pergumulannya sendiri, mereka juga punya masalah sendiri, yang dimana kita nggak bisa berharap bahwa mereka harus peduli, memperhatikan kita, nggak bisa. Tapi Tuhan kita, Dia tidak pernah membiarkan kita. Pernah saudara dibiarkan Tuhan sampai tergeletak? Enggak ya. Pernah jatuh mungkin. Dan Tuhan tahu. Dan kemudian Tuhan mengangkat saudara. Tapi ingat, Tuhan juga tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia selalu ada. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Masih ragukah Bapak Ibu Saudara menghadapi setiap masalah dan pergumulan? Ya, tetap andalkan Tuhan. Tetap berserah kepada Tuhan. Enggak mudah, iya. Tapi ini menjadi bagian kita. Untuk kita mau menundukkan diri kita ya kepada Tuhan. Supaya apa? Hidup kita senantiasa dipimpin olehnya. Saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu rasakan hari ini. Tapi saya mau ingatkan bahwa mari ingat Tuhan, Dia tidak pernah membiarkan kita. Saudara tetap minta hikmat Tuhan. Dan jangan pernah menjadi hamba uang. Jangan gara-gara uang saudara diperhamba. Jangan gara-gara uang saudara meninggalkan Tuhan. Jangan gara-gara uang kita juga meninggalkan persekutuan dan ibadah kita. Ya, ada orang itu ya, rela meninggalkan ibadah, rela meninggalkan persekutuan dengan alasan cuan. It's okay. Tapi jangan lupa, yang memberi berkat itu siapa? Ya, kita kejar uang, kita ini kan dan lain sebagainya. Tapi kita lupakan Tuhan, semuanya akan jadi sia-sia. Ingat, Dia tidak membiarkan kita. Dia juga tidak pernah meninggalkan kita. Bukan kita ya. Kita tuh lebih sering tinggalkan Tuhan. Kita sering abaikan Tuhan. Hari ini, mari. Jangan pernah jadi hamba uang. Karena apa? Kita punya Tuhan yang senantiasa menjaga, memelihara. Yang tidak pernah membiarkan dan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan terima kasih. Kami bersyukur Engkau mengingatkan kami. Kami tahu ini bukan hal yang mudah untuk kami hadapi. Tapi kami percaya
Kami adalah anak-anak-Mu. Engkau tidak pernah membiarkan, bahkan meninggalkan kami. Tarik kami ya Tuhan ketika kami mulai jauh daripada-Mu. Bawa kami kembali ya Tuhan, untuk kami boleh tetap mengandalkan Kau dan tetap percaya apapun yang terjadi. Biarlah kami berkata, Tuhan, Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Jika ada di antara kami yang sedang mengalami beban pergumulan, kami berdoa, berkati, sertai. Dan Tuhan terus teguhkan iman kami, sehingga kami boleh melihat kasih dan kemurahan Tuhan. Ini doa seru kami Tuhan. Kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.